Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 6 bab 2 topik C, yaitu tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Pertanyaan esensial: 1. Apa perbedaan negara yang belum merdeka dengan yang sudah merdeka? 2. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan? 3. Apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita? Nah anak-anak, apakah di sekolah kalian rutin melakukan upacara? Selain untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, upacara juga bertujuan untuk menghargai dan mengenang jasa para pahlawan. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak diperoleh secara sukarela atau pemberian bangsa lain, melainkan hasil perjuangan dan perlawanan terhadap para penjajah. Bukan hanya tenaga, waktu, dan pikiran, namun segalanya dikorbankan untuk memperoleh kemerdekaan. Yuk kita pelajari cerita sejarah negara ini saat menjelang kemerdekaan dan apa saja upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Apa itu peristiwa penting menjelang proklamasi? Yuk kita cari tahu dengan membaca teks berikut ini. Peristiwa penting menjelang proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu Indonesia menyatakan merdeka dan terbebas dari para penjajah. Kejadian ini diawali kekalahan Jepang dari pasukan sekutu karena hancurnya dua kota besar di Jepang, yakni kota Hiroshima dan Nagasaki yang dibom tentara sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa ini dijadikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang karena kekosongan kekuasaan dan berharap Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Melihat kesempatan itu, pada tanggal 15 Agustus 1945, tokoh pemuda mengadakan rapat kilat. Hasilnya, kemerdekaan merupakan hak bangsa Indonesia yang tidak digantungkan kepada bangsa lain, sehingga mereka mengutus Darwis dan Wikana untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta, namun permintaan itu ditolak. Kejadian tersebut menimbulkan ketegangan antara golongan tua dan golongan pemuda, yakni adanya perbedaan pendapat antara kedua golongan terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi penyebab utama dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh Sukarni, Yusuf Punto, dan Singgih. Peristiwa ini dilakukan agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh pihak Jepang dan dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Dialog yang terjadi antara golongan muda yang diwakili Wikana dan golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo mencapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kosakata baru proklamasi artinya pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta menuju kediaman Laksamana Maeda untuk membicarakan persiapan proklamasi. Di tempat tersebut, rumusan teks proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, serta Ahmad Subarjo. Setelah proses penyusunan rumusan teks proklamasi, terjadi pembicaraan kembali mengenai kesepakatan teks proklamasi yang telah disusun kepada para hadirin yang berada di kediaman Maeda. Berdasarkan diskusi tersebut, disepakati bahwa proklamasi akan dibacakan pada 17 Agustus 1945. Teks proklamasi semula merupakan tulisan tangan, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi kemerdekaan ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, dengan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit Fatmawati. Kemudian bendera tersebut menjadi bendera pusaka Sang Saka merah putih dan sampai sekarang disimpan di Istana Merdeka. Nah anak-anak, kemudian diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa saja peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan?
Iya, Indonesia menjadikan momen kekalahan Jepang dari pasukan sekutu untuk memproklamirkan kemerdekaan. Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian menyusun teks proklamasi di kediaman Laksamana Maeda dan disepakati proklamasi akan dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pertanyaan yang kedua, apa kaitannya kemerdekaan dengan kehidupan saat ini? Ya, dengan kemerdekaan kita terbebas dari penjajah. Bisa hidup bebas tanpa ada penjajahan. Pertanyaan yang ketiga, untuk apa pentingnya menjadi negara yang merdeka? Jawaban kalian benar, di mana negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur urusannya sendiri. Negara memiliki identitas nasional serta memiliki kebebasan mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki dan dapat menjalin hubungan internasional dan setara dengan bangsa lain. Nah anak-anak, selanjutnya mari kita melakukan kegiatan refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan para tokoh untuk mempersiapkan proklamasi? Ia bermusyawarah menentukan waktu yang tepat untuk melakukan proklamasi, menyusun teks proklamasi, dan membacakan teks proklamasi. Pertanyaan kedua, apa manfaat yang bisa didapatkan dari mengetahui perjuangan dalam mempersiapkan proklamasi? Iya, semangat juang para pahlawan dalam menyiapkan proklamasi kemerdekaan yang patut kita contoh. Pertanyaan ketiga, sikap apa yang bisa kalian teladani dari para tokoh proklamator Indonesia? Iya, diantaranya adalah rela berkorban, pemberani, pantang menyerah, gigih berjuang, dan semangat berjuang. Pertanyaan keempat, apakah menurut kalian kemerdekaan Indonesia perlu dipertahankan? Mengapa? Tentu iya, karena kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan untuk mencapai kemerdekaan butuh perjuangan serta pengorbanan. Pertanyaan kelima, apa upaya yang bisa kalian lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Iya, diantaranya sebagai pelajar tentunya harus rajin belajar, menjaga persatuan dan kesatuan, serta melestarikan budaya. Nah anak-anak, mari kita belajar lebih lanjut tentang cara mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak diperoleh secara sukarela atau pemberian bangsa lain, melainkan hasil dari perjuangan dan perlawanan terhadap para penjajah. Berikut hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia, diantaranya dengan cara A. Mengenal Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia. B. Mempelajari sejarah bangsa dan mengambil berbagai hikmah yang ada di dalamnya. C. Mempelajari dan melestarikan berbagai budaya dan kesenian bangsa sendiri, dan membeli dan mencintai produk-produk dalam negeri. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan, diantaranya dengan cara menghargai keberagaman bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku bangsa, ras, dan agama, serta menyelesaikan konflik yang terjadi dengan musyawarah dan mufakat. Yang ketiga, menjadikan Indonesia sebagai negara maju, diantaranya dengan cara A. Berprestasi di berbagai bidang agar diakui dunia sebagai bangsa yang unggul. B. Belajar dengan giat menjadi penerus bangsa yang bisa diandalkan untuk kemajuan bangsa, dan meningkatkan kualitas produk-produk Indonesia agar tidak kalah dengan produk luar negeri, sehingga produk Indonesia bisa menguasai dalam dan luar negeri. Nah anak-anak, kita telah belajar beberapa hal, diantaranya adalah 1. Beberapa peristiwa penting yang terjadi menjelang kemerdekaan, diantaranya adalah Perang Asia Pasifik dan akhirnya Jepang menyerah pada sekutu, peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa perumusan teks proklamasi, dan peristiwa pembacaan teks proklamasi. 2. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. 3. Kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan cara perjuangan dan pengorbanan, bukan melalui pemberian bangsa lain. 4. Sebagai pelajar, kita juga bisa menjaga kemerdekaan. Hal yang bisa dilakukan antara lain dengan menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Dan anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.